permisi mau nanya, Iya, kamu tahu nggak apa itu demokrasi? nggak tahu tuh kak. Oke, makasih ya. Ya, Kak, permisi mau nanya, iya. kakak tahu nggak apa itu demokrasi? Aduh, nggak tahu kak. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Kak, permisi. Mau tanya kakak tahu nggak apa itu demokrasi? Aduh, maaf kak, saya nggak tahu. Oke, makasih ya kak. Iya, sama-sama. Kak, kakak tahu nggak apa itu demokrasi? Tahu sih kak. Nah, kalau hubungan demokrasi dan media gimana? Kalau menurut aku ya, media itu kan untuk menyebarkan informasi ya. Nah, kalau di Provinsi Lampung ini sendiri, media itu digunakan untuk menyebarkan berita-berita jalan rusak. Nah, itu kan termasuk sebagai demokrasi juga ya, karena dia bebas berpendapat. Nah, jadi menurut aku, media itu merupakan salah satu alat untuk demokrasi. Kayak gitu sih, Kak, sepengetahuan aku. Oke, keren banget. Makasih ya pendapatnya. Sama-sama. Media dan demokrasi merupakan hal yang saling berkaitan. Seperti yang biasa kita lihat di Provinsi Lampung, yaitu jalan rusak. Jalan rusak tersebut tentunya menjadi masalah yang besar bagi masyarakat sekitar. Masih ingat ke Anda mengenai peristiwa jalan rusak yang dikritik oleh seorang mahasiswa bernama Bima? Bima memberikan kritik kepada pemerintah mengenai jalan rusak yang ada di Lampung. Kritik yang diberikan pada pemerintah merupakan hal wajar yang dilakukan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana setiap warga negaranya memiliki hak untuk berpendapat. Alih-alih mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, keluarga Bima malah mendapatkan intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang ada di Lampung belum sepenuhnya terwujud. Media memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan demokrasi di Provinsi Lampung. Media dapat berperan sebagai penentu opini masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Selain itu, media juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya. Selain yang saya sebutkan tadi, media juga dapat berperan sebagai pengawas atau kontrol pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tanpa adanya media, bisa saja oknum dalam pemerintahan melakukan penyelewengan. Berbicara mengenai media, saya jadi teringat dengan salah satu teori, yaitu teori uses and gratification. Berdasarkan teori tersebut, pola penggunaan media seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan dan motivasi mereka. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kebutuhan akan informasi cenderung lebih mengonsumsi berita atau artikel informatif. Sama halnya seperti masyarakat Lampung yang ingin mengkonsumsi atau mencari informasi mengenai demokrasi ataupun jalan rusak. Masyarakat dapat dengan bebas memilih media lokal ataupun media nasional. Untuk lebih lengkapnya, mari kita tanyakan langsung kepada tokoh yang berkaitan dengan media di Provinsi Lampung. Kita lagi wawancara dengan Kak Adit Kak saya. Adit Iya. sebagai salah satu Vice CEO ya Kak? Bukan, saya Chief Content Officer. Jadi mau mewawancarai media kayak Lampung deh gitu sebagai salah satu media terbesar nih saat ini di Bandar Lampung mengenai tentang seberapa besar dampak dari media terhadap demokrasi di Lampung ya khususnya di Lampung. Pertanyaan pertama aja ya Kak ya. Iya, boleh. Nah Kak, sebagai salah satu media yang ada di Lampung kita ya, apa kakak itu pernah nggak sih Kak memberitakan tentang peristiwa mengenai demokrasi yang terjadi di Lampung, khususnya seperti tentang jalan rusak yang sempat ramai ke belakang itu? Ya tentunya pernah ya, karena itu ya beberapa kali sih sebetulnya jalan rusak yang kemarin ramai itu segala macam, kita sempat ikutin juga perkembangannya yang sampai Jokowi datang ke sini juga sempat ikutin, terus juga mantau juga tentang follow up dari pemerintah yang katanya mau dibenerin segala macam kayak gitu. Udah pasti pernah sih gitu. Pernah. Terus pertanyaan yang kedua, apakah pernah ya Kak Lampung dia sendiri itu mendapatkan intervensi
dari pihak tertentu untuk menghapus berita mengenai isu-isu tersebut, apalagi kan pas meliput mungkin intervensinya kayak diancam atau sebagainya. Kalau pernah seperti apa tuh Pak? Kalau jalan rusak ya itu sebetulnya nggak ada sih untuk intervensi jalan rusak ya. Kalau misalkan isunya tentang jalan rusak nih itu nggak ada sih, paling ya ada request doang sih, kalau bisa di apa namanya, Dibuat baik. dia dibuat hal-hal baiknya juga diliput seperti itu. Mungkin itu cuma saran-saran doang sih dari pihak-pihak tertentu aja gitu. Tapi nggak yang nyampe mereka mengancam atau mengintervensi gitu. Karena ya apa ya, nggak tahu sih itu ya. Mungkin kalau dari Lampungnya sendiri nggak nerima sih terkait dengan intervensi atau ancaman gitu. Paling itu doang. Misalkan mungkin dari pemerintah minta di upload juga dong gitu yang baik-baiknya gitu, misalnya yang perkembangannya gitu. Padahal ya kita juga tetap upload gitu, walaupun mungkin kebetulan saat itu lagi rame isunya jalan rusak gitu kan. Jadi kalau soal intervensi itu nggak ada, tapi kalau secara request tentang Iya. yang baik-baiknya ada ya. Ada, itu ya cuma saran-saran aja gitu kan, itu tergantung dari kita kan, bukan yang kita mau punya kewajiban untuk itu, enggak gitu. Tapi kita tergantung kita juga mau atau tidak gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih, pemerintah itu harus gimana sih dalam menyikapi kritik dari masyarakat, terutama yang kemarin yang Bima itu kan dia lagi viral banget tentang jalan rusak. Iya. Harusnya langkah dari yang baik dari pemerintah itu seperti apa? Ya sebetulnya mungkin ya dari masyarakat itu kan, kalau dari pandangan saya itu ya, mungkin dari masyarakat kan juga punya keluhan dan sebagainya ya, terkait dengan fasilitas umum. Nggak hanya jalan rusak lah, mungkin fasilitas umum juga banyak ya kan, yang mungkin jadi keluhan masyarakat itu. Ya pemerintah semestinya sih bisa menanggapi dengan serius itu ya, apa yang memang dikeluhkan masyarakat. Terus juga kalau memang ini sedang kami kerjakan loh misalnya ya, dari pemerintah itu ya kasih tahu gitu bahwa itu sedang dikerjakan. Terus juga disosialisasikan apa aja proyek-proyek atau proyek-proyek yang memang lagi dijalankan di tahun ini. Misalkan nih mau ngebangun jalan mana gitu kan, dikasih tahu biar apa ya, masyarakat itu oh ini tahun ini dijadwalkan untuk dibenerin. Nah kebanyakan di masyarakat ini tuh mereka tuh nggak tahu kalau misalkan sebenarnya tahun ini tuh lagi udah direncanain loh untuk dibenerin, tapi mungkin karena mereka nggak tahu kan, jadi akhirnya mereka mungkin ngebuat video untuk diviralkan di TikTok misalkan, di sosmed. Padahal oh ternyata tahun itu tuh sebenarnya udah diagendakan gitu. Nah itu juga mungkin jadi PR pemerintah untuk mungkin lebih banyak juga sosialisasi terkait dengan perbaikan-perbaikan, terus juga langkah-langkah pemerintah itu mau tahun ini mau ngapain segala macam, biar ya itu tadi, biar masyarakat itu tenang loh, oh ternyata pemerintah gua lagi rencana ini gitu. Jadi memang harus transparansi gitu. Iya, transparansi juga. Ya mungkin ada sih ya di apa namanya, ya nama platformnya itu ya, yang bisa kita ngecek proyek-proyek itu. Cuman kan mungkin nggak semua orang tahu kan yang itu. Nah kalau dari kakak sendiri kan sebagai salah satu media terbesar lah di sosial media, terutama Instagram di Bandar Lampung sendiri, menurut kakak seberapa besar peran dari media ini terhadap demokrasi? Ya sangat besar ya gitu, karena kan katanya sih kan pilar apa namanya itu ya, termasuk media itu termasuk dalam salah satu pilar demokrasi kan. Dan ya selain itu dilindungi oleh undang-undang pers gitu ya, pastinya kita apa ya, bisa terus untuk mewakilkan suara masyarakat gitu kan. Sebetulnya peran dari media itu kan bisa menyalurkan apa yang memang jadi keluhan masyarakat kan. Mungkin masyarakat bingung nih mau ngadu kemana gitu, mau ngeluh kemana, jadi kita ini sebagai penyalurnya lah, sebagai perantara ke pemerintah gitu. Jadi memang ya itu penting. Kalau dibilang penting atau enggak ya pasti penting gitu kan. Dan salah satu perannya ya seperti itu, untuk menyuarakan suara masyarakat tadi gitu. Menyuarakan suara rakyat. Iya, betul, jadi perantara lah. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak,
Mungkin ada nggak sih Kak kayak closing statement gitu dari kakak sendiri sebagai salah satu pegiat kampung kayak gitu, media dan demokrasi? Ya harapan kami sih untuk media gitu ya, media online gitu ya, untuk tetap bisa terus diberikan apa ya, kebebasan sih untuk apa ya, melakukan peliputan gitu ya, kemudian juga dilindungi gitu ya, insan-insan pers kita ini dilindungi gitu kan ya sekarang kan dikit-dikit viral segala macam gitu kan, dan juga ya rentan juga tim-tim jurnalis kita itu rentan untuk dapat ancaman dan sebagainya. Yang harapan kami sih kebebasan pers itu tetap berjalan gitu, sehingga teman-teman juga terlindungi gitu kan. Terus juga kalau misalkan ada yang menggugat dan sebagainya, itu juga bisa lebih apa ya, lebih untuk diarahkan untuk diselesaikan di Dewan Pers kayak gitu kan. Jadinya mungkin masyarakat juga mungkin perlu tahu gitu kan, bahwa media itu kan dia punya hak untuk apa ya, untuk memberitakan kan, sehingga ketika ada masalah sesuatu, ketika ada hal-hal yang memang menurut si salah satu pihak gitu ya merugikan dan sebagainya, yang ya kan bisa menempuh langkah-langkah yang ke Dewan Pers dulu, misalkan dia minta hak jawab dulu ya kan, kemudian juga kalau misalkan dari kita nggak selesai, bisa ke Dewan Pers gitu kan. Kan banyak yang dikit-dikit undang-undang ITE segala macam ya kan, padahal kita kan media dilindungi gitu kan oleh Dewan Pers gitu. Mungkin dari pemerintah juga bisa menegaskan kembali gitu. Itu sih untuk apa ya, sekaligus harapan juga sih, Harapan gitu ya menjaga Dewan Pers gitu ya. Itu pertanyaan terakhir tadi Kak. Oke, Sebelumnya siap. saya berterima kasih ya Kak karena udah mau meluangkan waktunya juga, dan mohon maaf kalau saya agak mengganggu waktu ya. Oke, makasih Kak.